Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tarbiyah Islamiyah. Setelah tema yang telah lalu telah kita pelajari, yaitu tentang apa? Tentang menjaga atau memelihara fasilitas umum, atau judul bahasa Arabnya adalah Al-Hifadzu ala Marafiqil 'Amah. Baik, salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para tabi'in dan sampai kepada umatnya yang senantiasa menjalankan ajarannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatul uzma nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian, kita lanjutkan pembelajaran tarbiyah Islamiyah untuk kesempatan kali ini, yaitu tentang Fathu Makkah. Jadi judulnya untuk kali ini ya tentang sejarah atau sirah. Di antara sirah atau sejarah yang akan kita pelajari yaitu tentang Fathu Makkah. Ya, Fathu Makkah itu adalah pembebasan kota Mekah. Oke, baik, kita lanjutkan. Di sini ada ahdafud dars, ya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah pertama, setelah kita pembelajaran selesai, kalian diharapkan mampu untuk mengetahui satu, yata'arraf syurutu sulhi al-Hudaybiyah, mengetahui syarat-syarat perjanjian Hudaybiyah. Kemudian nomor 2, yadhkuru ahamma nataij sulhi al-Hudaybiyah, ya, mengingat penting hasil yang terpenting dalam perdamaian atau perjanjian Hudaybiyah. Kemudian nomor 3, yuwaddihu, bisa menjelaskan sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah. Yuwaddihu asbab Fathi Makkah, bisa menjelaskan sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah atau pembebasan kota Makkah. Nomor 4, yasrid ahdath Fathi Makkah, bisa menandai, ya, bisa menjelaskan kejadian-kejadian yang ada di Fathu Makkah atau dalam kisahnya pembebasan kota Makkah. Nomor 5, yu'addid nataij Fathi Makkah, ya, bisa menjelaskan hasil daripada Fathu Makkah atau pembebasan kota Makkah. Nomor 6, yatahalla bi akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam allati ta'allamaha. Kita, untuk kalian, setelah belajar sejarah ini atau kisah tentang Fathu Makkah, kamu bisa menghiasi diri kalian atau diri kita semua dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah dipelajari dalam kisah ini, kisah tentang Fathu Makkah atau pembebasan kota Makkah. Baik, selanjutnya kalian bisa diamati ini gambar di sini, ya, gambar para angkatan perang, ya, para sahabat Nabi yang siap untuk melakukan pembebasan kota Mekah. Oke, baik, kita teruskan teksnya atau naskahnya. Kanal musyrikun qad mana'un Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu min dukhuli Makkah li ada'il umrah. Orang-orang musyrik sebelumnya sudah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya untuk masuk ke kota Mekah
untuk melakukan atau melaksanakan ibadah umroh. Wa tafawada at-tarafani fi amri dukhulil muslimin Makkah indal Hudaybiyah. Itu ceritanya bahwa kaum musyrik itu, kaum musyrik Makkah itu mereka melarang Nabi dan para sahabatnya untuk masuk kota Mekah untuk melaksanakan atau melakukan ibadah umroh. Wa tafawada tarafani fi amri dukhulil muslimin Makkah indal Hudaybiyah. Nah, kemudian dua pihak antara kaum musyrik dan kaum muslim yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukan perjanjian, ya, wa tafawada perjanjian fi amri dukhulil muslimin dalam urusan dalam urusan masuknya orang-orang muslim ke kota Mekah indal Hudaybiyah, di perjanjian Hudaybiyah. Sumantahu, kemudian mereka mengakhiri ila ittifaqin, ya. Kemudian orang-orang musyrik itu mengakhiri dengan kesepakatan ila ittifaqin, ya, kepada kesepakatan di mana yafridu ala kulli minat tarfaini, yang mengharuskan kedua belah pihak antara kaum musyrik dan kaum muslimin itu melaksanakan syarat-syarat yajibu al-wafa biha, syarat-syarat yang harus disepakati, yang harus dijalankan, ya. Syurut dan yajibu al-wafa biha, syarat-syarat yang harus ditepati, yang harus jalankan. Minha di antaranya, ya, kesepakatan itu indah ya, perjanjian Hudaybiyah itu an ya'udal muslimun fi hadal am, minha di antaranya, di antara perjanjian itu adalah an ya'udal muslimun hadal am ilal Madinah, ya, orang-orang muslim harus kembali pada tahun itu ke Madinah, harus kembali ke Madinah. Wa yu'addu, dan mereka melakukan al-umrah, ibadah umrahnya fi sanat taliyah, pada tahun berikutnya, pada tahun yang akan datang. Jadi ceritanya pada waktu itu Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya mau melakukan umrah, masuk kota Makkah untuk melakukan umrah. Kemudian orang-orang musyrik itu melarangnya, padahal sebelumnya itu sudah ada perjanjian. Nah, akhirnya dalam salah satu perjanjian ini, dalam salah satu perjanjian Hudaybiyah, ya, dinamakan Hudaybiyah, itu orang muslim, kaum muslim itu harus kembali ke Madinah dan melaksanakan ibadah umrohnya itu pada tahun berikutnya, atau pada tahun yang akan datang. Lakinnal musyrikin lam yaltazimu. Tetapi orang-orang musyrik itu, kaum musyrik kota Mekah, lam yaltazimu bisyuruti sulhi, mereka tidak menepati atau tidak melaksanakan syarat-syarat perjanjian itu, tidak komitmen terhadap syarat-syarat perjanjian itu. Akhirnya faqatalu khulafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka membunuh para sahabat Nabi, ya. Mereka orang-orang musyrik itu faqatalu, mereka orang-orang kaum musyrik itu membunuh para sahabat atau para perwakilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walamma naqadu al musyrikun syurutu sulhi, dan ketika orang-orang musyrik itu melanggar syarat-syarat perjanjian itu, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ulangi.
Di antara perjanjian Hudaybiyah itu adalah an ya'udal muslimun, orang-orang muslim, kaum muslimun atau kaum muslim itu harus kembali ke Madinah, ya, dan melakukan atau melaksanakan ibadah umrohnya itu di tahun kemudian, di tahun akan datang. Lakin al musyrikin lam yaltazimu bi syuruti sulhi, tetapi kaum musyrik mereka tidak komitmen, tidak konsisten terhadap syarat-syarat perjanjian tersebut. Akhirnya mereka faqatalu khulafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Mereka bahkan mereka membunuh perwakilan-perwakilan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walamma naqadu al-muslimun, dan ketika orang-orang musyrik atau kaum musyrik itu melanggar atau menolak syarat-syarat perjanjian itu, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi keluar fil amis samin, pada tahun ke-8, pada tahun 8 Hijrah, wa ma'ahu ashabu, dan disertai para sahabatnya, ila Makkah, ke kota Makkah, qasidina fathaha, dengan maksud untuk membebaskannya atau dengan maksud untuk membebaskan kota Makkah dari kaum musyrik. Rafi'ina, sambil mereka mengangkat atau mengangkat rayatul muslim, mengangkat panji perdamaian. Ya, raya itu semisal bendera, ya, tapi raya itu, kalau bendera itu agak besar, tapi kalau raya itu tidak sebesar dengan bendera, tapi raya itu panji itu lebih kecil daripada bendera. Rayatas salmi wal aman, ya, mengangkat panji perdamaian, wal aman, dan keamanan. Hatta yujannibu, sampai mereka, ya, para nabi dan para sahabatnya, yujannibu, menjauhkan atau menghindari penduduk kota Mekah, menghindari menyerang penduduk kota Mekah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al yaumu yaumul marhamah, hari ini adalah hari ketenangan, ya, hari pembebasan atau hari ketenangan. Rawahu al-Waqidi, yang diriwayatkan oleh Imam Waqidi. Kemudian walamma dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Makkah, a'ta ahlaha, beliau memberikan kepada penduduk kota Makkah kullu anwa'il aman, ya, semua rasa aman, ala arwahihim wa amwalihim, ya, kepada semua jiwa-jiwa manusia, wa amwalihim, baik harta-harta mereka, wa aradhim, dan barang-barang mereka, walam yurhibhum, dan tidak menyerang mereka, wa au yukhawwifuhum, atau menakut-nakuti mereka. Bahkan bal qala sallallahu alaihi wasallam, bahkan qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dakhala al-masjidil haram fahuwa amin. Man dakhala, siapa saja yang masuk ke Masjidil Haram, fahuwa amin, maka dia akan aman. Wa man aghlaqa alaihi babahu fahuwa amin. Nah, siapa yang mengunci pintu rumahnya, dia akan aman, fahuwa aminun, dia akan aman. Wa man dakhala daro Abi Sufyan fahuwa amin. Dan siapa saja yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, fahuwa amin, maka dia juga akan selamat. Kemudian wastaqbala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Baitul Haram musaliman mutawadian. Ceritanya Nabi Muhammad itu sudah sampai di kota Mekah,
dia langsung menghadap ke Ka'bah ya, wastaqbala menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam al Baitul Haram ke Ka'bah musaliman dengan penuh pasrah, mutawaddian dan rendah hati, rendah diri, syakiran dan sambil bersyukur li rabbih kepada Tuhannya, qarian sambil membaca qaulullah ta'ala, sambil membaca firman Allah SWT yang dalam Al-Quran, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini surat Al-Isra ayat 81. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini ayat ini dibaca oleh Nabi SAW ketika melakukan pembebasan kota Mekah. Summa jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ahla Makkah. Kemudian Nabi mengumpulkan, summa jama'a, kemudian mengumpulkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan ahla Makkah, mengumpulkan penduduk kota Mekah, alladzina sabaqa an adhuhu bi kulli anwa'il adha. Penduduk kota Mekah yang dahulu pernah menyakiti, yang dulunya pernah menyakiti Nabi dengan segala cacian. Wa qala lahum, dan beliau bersabda kepada mereka penduduk kota yang dikumpulkan oleh Nabi itu, apa yang dikatakan oleh Nabi kepada mereka, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum, qalu khairan akhun karim wa ibnu akhin karim, wa qala lahum idhabu fa antumul tulaka ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Ya, kata Nabi, kira-kira apa yang aku lakukan kepada kalian? Ya, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum, kira-kira apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Qalu, mereka berkata, siapa mereka itu? Penduduk kota Mekah yang dikumpulkan oleh Nabi. Apa kata mereka? Khairan akhun karim wabnu akhin karim. Mereka berkata, baik, kamu adalah seorang saudara yang terhormat, yang mulia, dan seorang anak dari saudara yang mulia. Ya. Wa qala lahum, maka Nabi berkata, idhabu, pergilah, fa antumul tuloka, pergilah kalian dan kalian adalah bebas. Nah gitu ya, itu ada kata-kata Nabi kepada penduduk kota Mekah yang dikumpulkan oleh Nabi, yang mereka itu dulunya pernah mencaci Nabi dengan segala cacian. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi tidak melakukan balas dendam, tapi Nabi malahan membebaskan mereka. Akhirnya wasafaha anhum wa huwa qadirun ala an ya'khudha haqqahu minhum. Wasafaha anhum, maka Nabi menyelami mereka, ya, wa huwa qadir, padahal Nabi sangat mampu, an ya'khudha haqqahu minhum, akan mampu untuk melakukan haknya kepada mereka. Kama lam yukrihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi tidak pernah atau tidak memaksa mereka untuk masuk Islam. Wa innama dakhalu fi dinillahi afwaja bi ikhtiyarihim, tetapi mereka masuk ke agama Islam dengan berbondong-bondong, itu bi ikhtiyarihim, dengan pilihan mereka. Itu ya. Jadi ceritanya ketika Fathu Makkah atau pembebasan kota Makkah itu
Baik, kita ulangi ya. Ma tadzunnuna anni fa'ilun bikum. Ini ketika Nabi mengumpulkan orang-orang penduduk kota Mekah yang dulu pernah mencacinya, menghinanya dan menyakitinya. Ya, dengan perkataan ini, ma tadzunnuna anni fa'ilun bikum. Kira-kira apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Kata Nabi seperti itu perkataannya. Qalu, mereka berkata, mereka yang orang yang pernah melakukan atau menghina Nabi, menyakiti Nabi ketika Nabi masih ada di kota Mekah. Waktu itu Islam masih sedikit, sehingga Nabi dan para sahabat waktu di Mekah itu mengalami tindasan, kekerasan dari orang-orang penduduk kota Mekah, ya, terutama orang-orang yang dari para tokoh kafir Quraisynya. Nah, apa kata mereka? Khairan akhun karim wabnu akhin karim. Mereka berkata, khairan, pasti engkau wahai Muhammad akan melakukan kebaikan kepada kami. Karena apa? Akhun karim, engkau adalah seorang saudara yang baik, dan engkau adalah seorang anak dari saudara yang baik. Itu jawaban mereka yang dulu pernah menyakiti Nabi. Jawabannya seperti itu, khairan, engkau pasti akan melakukan kebaikan kepada kami, karena engkau adalah akhun karim, karena engkau adalah saudara yang baik, wabnu akhin karim, dan seorang anak dari saudara yang baik. Ingat bahwa Nabi itu adalah seorang yang baik. Itu dikenal oleh orang-orang penduduk kota Mekah. Meskipun mereka memusuhi Nabi, tapi mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang baik, seorang yang dipercaya, karena Nabi juga adalah seorang anak dari saudara yang baik juga. Nabi Muhammad itu anak seorang yang bernama Abdullah. Abdullah itu orang yang baik, dikenal orang yang baik oleh penduduk kota Mekah. Maka tidak yakin kalau mereka itu meyakini bahwa Nabi Muhammad tidak akan balas dendam, karena dia adalah seorang baik. Nah, setelah mereka menjawab seperti itu, faqala lahum, mereka menjawab, Nabi Muhammad mengatakan kepada mereka, idhabu, pergilah kalian sekarang, fa'antumut tulaqa, pergilah kalian, fa'antum, maka kalian atulaqa adalah orang-orang yang bebas. Nah, setelah Nabi membebaskan mereka, ya, fasofaha anhum, maka Nabi memaafkan mereka, wa huwa qadir, padahal Nabi itu qadirun, mampu untuk mengambil haknya dari mereka. Ya, wa huwa qadir, padahal Nabi itu qadirun, mampu untuk mengambil haknya dari mereka. Haknya apa? Hak mengambil hartanya, karena sudah dibebaskan, karena sudah membebaskan kota Mekah. Kemudian haknya Nabi untuk balas dendam, itu haknya, karena mereka sudah menyakiti, sudah menghinanya. Tetapi apa? Nabi memaafkan mereka, tidak melakukan balas dendam kepada mereka, bahkan tidak mengambil hartanya, mengambil barangnya, mengambil nyawanya, tidak. Tapi Nabi malahan memaafkannya. Kama lam yakrihu, begitu juga Nabi tidak memaksa mereka untuk masuk Islam. Kama lam yukrihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadan, begitu juga Nabi tidak memaksa seorang pun di antara mereka ala dukhul fil Islam, untuk masuk Islam. Wa innama, kan tapi mereka dakhalu, masuk agama Islam, afwajan, secara berbondong-bondong, biikhtarim, dengan pilihan sendiri. Jadi mereka tidak masuk Islam dengan secara dipaksa oleh Nabi, tapi mereka malah masuk Islam berbondong-bondong dengan pilihan sendiri. Itu ya, itu ceritanya
tentang pembebasan kota Mekah. Baik, kita lanjut kepada latihan soal. Nomor 1, Fathu Makkah, Fatah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah fi sanati sabiyah lil hijrah. Rasul membebaskan kota Mekah pada tahun 7 Hijriah. Atau sahih? Khata ya. Yang betul adalah fi sanati saminah pada tahun ke-8. Jadi jawaban nomor 1 adalah khata. Nomor 2, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah musaliman mutawadian. Dakhala masuk Rasulullah ke kota Mekah musaliman dengan membawa keselamatan ya, mutawadian dengan penuh dengan rendah hati ya, tunduk, tidak angkuh, tidak sombong. Betul atau salah atau sahih? Betul ya. Jadi Nabi ketika membebaskan kota Mekah itu dengan tetap rasa rendah hati dan memberikan keselamatan. Kemudian nomor 3, man dakhala darul Abbas bin Abdul Muthalib fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumahnya Abbas bin Abdul Muthalib fahuwa amin, dia akan aman. Atau sahih pernyataan ini? Khata ya, yang betul adalah Daro Abi Sofyan, bukan Daro Abbas bin Abdul Muthalib. Tapi yang betul adalah Daro Abu Sofyan. Kemudian nomor 4, Afa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ahli Makkah fil fathi. Apa memaafkan Rasul penduduk kota Mekah fil fathi dalam pembebasan kota Mekah. Rasul memaafkan penduduk kota Mekah dalam pembebasan kota Mekah. Atau sahih? Sahih ya, betul. Oke, nomor 5, naqada menolak atau melanggar kufaru Quraisy, kaum kafir Quraisy melanggar sulha al-Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Betul salah? Sahih. Jadi kafir Quraisy memang melanggar daripada kesepakatan yang sudah disepakati dalam perjanjian Hudaybiyah. Oke, baik. Nomor 2, kegiatan nomor 2, bima tufassiru mayati. Ini perintahnya, bima, dengan apa kamu menjelaskan pertanyaan berikut ini. Nomor 1, kubula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sulha Hudaybiyah ma'a muslimaka. Menerimanya Rasul terhadap perjanjian Hudaybiyah ma'a musyriki Makkah, dengan orang-orang musyrik Makkah. Betul atau salah ini bahwa Nabi menerima perjanjian itu? Betul ya. Nah, kalian ini nomor bagian 2 dari nomor 1 dan nomor 2 bisa jawabannya kalian tulis di buku cetak. Lihat ini ya, ini jawabannya ya. Ini jawabannya yang pakai tinta hitam ya, ini jawabannya. Jadi betul ya, na'am, bahwa Nabi itu menerima perjanjian Hudaybiyah. Tetapi walakinnal musyrikin, tetapi orang-orang musyrik lam yaltazimu, mereka tidak komitmen, tidak mentaati terhadap syarat-syarat perjanjian itu ya. Ini jawabannya nomor 1. Oke, nomor 2, dukhulal musyrikin fi dinillahi afwaja badal fathi. Masuknya orang-orang musyrik ke agama Islam itu afwajan, secara berbondong-bondong, ba'dal fathi, setelah pembebasan kota Mekah. Jawabannya apa? Na'am, betul, bahwa mereka masuk Islam secara berbondong-bondong. Tetapi apa? Walakinnar Rasul, tetapi Rasul tidak memaksa satupun. Lam yukrih ahadan minal musyrikin. Tetapi Rasul tidak memaksa satupun, seorang pun di antara mereka untuk masuk Islam ya. Jadi ini jawaban nomor 2 dari bagian 2. Kalian tulis di buku tulis ya. Baik, itu saja ya. Oke, lanjut bagian 3. Bagian 3 ini nomor 1, Futihat Makkah fisana, kota Mekah dibebaskan pada tahun. Oke, lanjut.
bagian 3. Nomor 1, Futihat Makkah fisana as-sabi'ah as-saminah atau at-tasiyah lil hijrah. Dibebaskan kota Mekah ini pada tahun 7 atau 8 atau 9 Hijriah. Yang betul adalah as-saminah pada tahun ke-8. Baik, nomor 2, aqadan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ahli Makkah qabla al-fathi. Nabi mengadakan dengan penduduk kota Mekah sebelum pembebasan kota Mekah, mengadakan apa? Mengadakan hilful fudul, sulhal Hudaybiyah atau muahadah mal Yahud. Sulha al-Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ke nomor 3. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da fathi Makkah li ahliha idhabu fa antum. Nabi bersabda setelah pembebasan kota Mekah kepada penduduk kota Mekah. Perkataannya kepada penduduk kota Mekah, idhabu, pergilah kalian, fa antum, maka kalian adalah orang-orang yang at-tulaqa, orang-orang yang bebas, al-ghuraba atau orang-orang yang aneh, ya, atau al-asqiya, orang-orang yang tertindas atau orang-orang yang sengsara. Mana yang betul? At-tulaqa, orang-orang yang bebas. Itu ya. Jadi kemudian an-nasyatus rabi, ini kegiatan yang keempat. Ini enggak usah dikerjakan. Oke. Kalau gitu berarti sampai situ dulu ya untuk pelajaran atau materi yang berjudul Fathu Makkah ini, ya. Baik, kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.